Sekarang Mufakat kedatangan tamu seorang vokalis. Vokalis band. Vokalis band yang cukup lama di Klaten ya. Cukup merajai. Iya. Cukup terkenal juga. Terkenal di kota. Cukup terkenal. Klaten. Dan kabarnya kemarin baru bikin band lagi. Ya. Boleh disebutkan namanya apa, bandnya, terus personilnya, terus genrenya? Bandnya namanya Stand Out Mas. Dia ada band old school hardcore punk. Kita satu band ada 5 personil. Ada Sigit, Bandem, saya sebenarnya ada satu lagi cuman dia mungkin keluar besok ngabari lagi. Itu baru berjalan 6 bulan. Kita juga udah EP album ada 4 lagu. Kemungkinan kita besok mau bikin langsung satu album sekalian, tapi masih proses dulu. Kalau untuk EP-nya sendiri judul-judulnya apa nih Mas? Ada Tak Terkalahkan, terus Melawan Situasi, salah satunya itu. Melawan Situasi itu sebenarnya lagu nyeritain tentang itu judul gigs, salah satu gigs di Klaten dulu punya teman-teman Guyub Ludruk ya. Salah satu skena yang berpengaruh di Klaten buat saya, buat terutama hardcore di Klaten. Melawan Situasi itu banyak ngelahirin semangat anak muda hardcore pada masanya di Klaten. Nah, itu kayak apresiasi saya ke teman-teman hardcore Klaten sama generasi-generasi sebelum saya. Nah, berarti secara garis besar EP album ini menceritakan tentang apa ya, intinya persaudaraan gitu ya Mas ya? Ya, isu brotherhood. Karena di Klaten sendiri kita udah tahu dari mulai tahun 2015 kita juga udah regenerasi mulai kurang karena memang pergeseran mungkin ya. Kita sih nggak nyalain juga sebenarnya musik-musik kayak gitu, tapi kita mau coba bangkitin lagi dari, makanya Stand Out itu kita sisa-sisa bara yang tersisa buat kembali bakar kembali teman-teman, buat kembali kebakar lagi semangatnya. Berarti EP-nya ini udah jadi semua ya? Udah kerekam semua? Udah rekaman semua? Udah bisa dinikmati juga di Spotify kok. Oh, udah nanti link di bawah. Udah langsung Spotify berarti. Publishernya mana Mas? Bos, gimana apa toh? Nah, setelah membuat EP atau mini album, rencana ke depan setelah EP album mungkin juga di band Actisik besok ada single lagi yang mau kita record juga tahun ini. Juga mau bikin video klip juga. Band sebelum Stand Out ini? Iya, sebelum Stand Out ini. Yang Mas sebut sebelumnya besar di situ ya? Ya nggak besar sih Mas, cuma emang awal mula band-bandan di Actisik gitu. Band sebelum Stand Out ini? Iya. Tapi beda personil sama yang Stand Out ini? Beda Mas, beda. Itu cuma berempat. Aku sama Vian drummernya After Strike itu. Terus ada Efron, itu gitarisku yang dulu sama gitarisku yang baru si Kebu namanya. Dan genrenya dari Actisik ke Stand Out ini gimana? Apakah sama seperti Actisik? Ini Actisik season 2 nya Mas? Itu kayak set ego sih Mas. Jadi kalau Actisik itu lebih ke hardcore beatdown, kalau si Stand Out itu lebih ke old school hardcore punk. Jadi memang beda? Beda, karena dari dulu sebenarnya memang aku pengen bikin hardcore punk gitu, atau bikin band-band punk gitu. Kesampainya baru itu ke Stand Out. Baru Stand Out ini. Iya. berarti kalau Actisik lebih ke apa ya? Hardcore pasar. Ya enggak juga. Hardcore Malayan Mas. Malayan enggak? Enggak, maksudnya apa ya? Bukan pasar. Mainstream lah. Enggak sih, enggak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Terus perbedaannya jauh. Perbedaan musiknya cuma ketukannya aja sih. Ketukan sama. Tapi dari segi lirik masih Di lirik
sampai titik ini sih masih bahasnya tetap sama isu brotherhood, karena kalau saya sendiri jangan terlalu jauh bahas yang fokus kita buat hal jauh, karena kemungkinan terlalu sulit buat ngubah yang paling deket dulu ya isu brotherhood. Putus rantai kebodohannya, kita bikin kekuatan dulu, baru kita bahas yang lebih berat. Berat ternyata lewat lagunya Mas Ubud Eksklusif sama Senot ini cukup berat pesannya. Ya enggak. maksudnya cuma misinya kayak gitu. Misinya ke lebih persaudaraan. Ah. Karena apa ya? Kayak hardcore sendiri kan juga tentang persaudaraan Ya. itu sendiri ya. Iya, karena hardcore memang yang saya tahu dan yang saya pelajari dari sebelum-sebelum saya, mereka selalu menanamkan gimana spirit brotherhood itu yang utama. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Nah, berarti stand out itu lahirnya tahun kemarin berarti ya? Tahun kemarin. Baru tahun kemarin ya? Iya, baru tahun kemarin. Itu pun cuma iseng sebenarnya awalnya. Mau band-bandan enggak? Mau band-bandan enggak? Kita latihan, udah. Aku langsung bikin lagu, baru mau main. Ya udah. Nah, untuk penciptaan lagu sendiri dari Mas Puput sendiri apa ada yang Iya. bantuin apa mulai Iya. dari aransemen, lirik? Iya, lebih ya sebenarnya kalau dikatakan semua bareng, tapi kalau lirik dan secara garis besar ya saya sebenarnya ya. Termasuk jiwanya band ini berarti ya? Ya enggak juga. semua punya peran penting dalam band itu. Semua peran penting. Tapi Stand Out ini kayak ibaratnya kan sudah lama dari Fisik. Udah berapa tahun dari sih Mas? Dari 2012. 2012 sampai 2020, terus sekarang project baru, band baru ini kayak udah genrenya keinginannya Mas Puput yang udah lama akhirnya baru keluar. Jadi kayak project balas dendam Mas Puput selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa bikin band Iya. yang genrenya Mas Puput pengen. Iya, kayak gitu. Dulu kan memang karena fase-fase era-era 2014-15 itu jarang orang diajak di Klaten khususnya. Diajak band ke genre hardcore punk itu jarang banget yang mau. Karena dulu kalau jenengan ke gigs Klaten pasti lihatnya hardcore pasti bidon kebanyakan. Iya. Jarang hardcore punk. Nah, itu kira-kira yang mempengaruhi audiens ke situ itu apa ya, Mas? Kenapa orang-orang lebih suka ke hardcore beatdown daripada hardcore punk? Karena kalau aku lihat sih orang-orang lebih suka, kebanyakan loh orang masuk ke gigs lebih suka musik daripada ingin tahu kenapa harus ke gig. Oh, jadi lebih ke acara ini bukan pesan dari Itu kenapa aku dulu, kalau aku pribadi, kalau dibandingin hardcore 2013 sampai 15 sampai 15 ke sini aku lebih suka ke sini. Karena apa? Kalau dari gigs di Cawas dulu 2013, 14, 15 kalau jenengan lihat, kalau saya main pasti mereka sibuk sendiri. Sibuk musik. Nah, itu kayak jenengan kan band-bandan nyuarain sesuatu. Tapi orang itu enggak dengerin kita. Lebih baik aku main tapi yang lihat satu orang, tapi dia denger apa yang tak omongin. Itu lebih berkesan dari saya. Dan mulai disampaikan mulai lewat Senot ini mau dimulai dengan genre punk. Aku sih nggak pernah mikir ini acara gede acara kecil atau ini ada mau main terakhir kayak mau main duluan kayak atau mau ada yang nonton atau enggak. Saya nggak pernah peduli di situ. Begitu ada tempat buat ngomong, buat main, ekspresi udah kita main totalitas. Karena kita memang mengekspresikan itu. Jadi mau ditonton mau enggak ya terserah jenengan. Setiap orang punya cara sendiri buat menikmati toh. Kayak gitu. Tapi untuk audiens kan pasti gimana ya? Enakan kalau kebanyakan band kan pastinya lebih seneng kalau dilihat banyak orang kan, Mas. Nah itu sih balik ke komit bandnya awal, mau ngeband tuh mau ngapain sih sebenarnya kalau saya sendiri Mas. Kalau saya memang saya ngeband, jenengan kalau pernah ngerasain tau? Jenengan kalau ngeband tuh pengen nih cari nama atau jenengan ngelampiasin sesuatu dalam hati jenengan. Kalau saya ya? iya lebih ke menyuarakan dari hati. nah itu. Maksudnya di jalan itu. Nah saya lebih di jalan itu. Kalau buat mau ditonton atau
mau bayaran atau apapun sih saya nggak pernah kepikir untuk ke situ, apalagi pengen main panggung besar, nggak begitu juga. Bagi saya semua panggung besar bagi saya, karena yang besar apa ya, pertemanannya, bukan seberapa acaranya, bukan band apa yang main di situ. Jenengan ngundang saya datang, saya respect, saya anggap itu acara besarnya apa, karena pertemanan kayak gitu. Nah, kalau semisal ada rencana cross genre, belum sih mas. Dangdut paling. ada kan apa ya, apakah kadang-kadang orang kan musik itu menurut fase usia kan mas. Mungkin kalau remaja ya pang-pangan, nanti dewasa sedikit agak pelan, makin pelan, Semakin tua semakin beat semakin pelan. Kalau saya sih, kalau menikmati semua musik menikmati mas. Saya sendiri lebih ke universal, semua lagu, semua aransemen gitu, tak anggap semua itu kayak karya seni yang perlu mikir. Jadi tak denger, tapi untuk kalau selera musik dan saya dijan tetap musik keras, tetap di underground. Sak makine. Iya. Pasti. Soal panggungan apa ada masalah mas? Masalah soal gimana mas? Misal kalau panggungan tadi dari segi panggungan nggak masalah besar kecilnya kan mas. Tapi kan dari sisi lain semisal acara walaupun teman, tapi acaranya nggak sesuai hati gimana? Nggak sesuai hati itu gimana maksudnya? Ya kayak ada faktor-faktor yang emang nggak sesuai sama bandnya. Pernah nggak bandnya Mas Wood suatu saat tuh kayak menolak panggung karena yo nggak sesuai sama jalurnya atau hatine band itu loh? Padahal yang IO-nya sendiri itu temen gitu loh. Nah misal itu pernah nggak? Kalau kejadian IO temen sih jarang sih mas. Cuman kalau beberapa kali, 2 kali aku sempat nolak acara-acara itu ada juga karena mereka terlalu, yaitu orientasinya uang. Oh yang malah yang orientasinya uang, bandnya Mas Wood belum tentu bisa manggung malah. Karena memang kalau jenengan menghargai saya band-bandan cuma atas dasar uang, ya maaf kita band-bandan bukan buat gitu aja. Termasuk besok di stand out juga karena dia disik juga gitu, udah bertahun-tahun udah disik juga gitu. Iya. Karena ya saya belajar dari generasi sebelum saya melihat bener-bener orang bener-bener kuat di komitmen di jalannya, kayak Risen Today, kayak teman-teman Sabertun, Magelang. Saya belajar dari mereka semua itu, bagaimana mengorganisir band, bagaimana mengorganisir skena. Ya banyak banget aku belajar dari mereka yang berkesan buat sampai sekarang. Makanya kalau aku masih segini kok arep nyoba naik sok-sokan sok artis kan ya lucu juga mas. Enggak lucu. Tapi emang diakui ya Stan. Aktisik di Klaten cukup. Siapa yang nggak tahu kan? Siapa yang nggak tahu kan? Acaranya siapa nggak tahu. Kalau apakah Aktisik sama Stand Out ini anti label mas? Kalau saya sendiri sih bisa dikatakan iya mas. Berarti memilih indie ya? Milih indie. Kenapa mas? Ya karena memang pengen organisir pribadi aja, nggak perlu diatur orang, kita bisa organisir diri sendiri. Kalau labelnya memberikan kebebasan? Nggak, tetap belajar sendiri. Berarti konsisten. Konsisten. Walaupun besok panggung banyak, terus jadwal penuh, nggak, kita tetap bisa. Selagi bisa. Tapi kalau butuh manajer saya bisa mas. Nanti ada nomor saya di sini. Aktisik sama Ferat butuh manajer. Mengatur jadwal. Nah kalau pandemi kan pasti manggung kan terganggu ya mas ya. Iya. Solusinya buat apa ya? Kayak selain panggung lah, kan manggung itu salah satu upaya buat menyuarakan pesan tadi kan mas. Iya. Nah solusinya di balik panggung itu di balik manggung lah.
untuk band-band yang Untuk band-band itu apa? iya bisa dibilang di bawahnya Mas Puput ya. Enggak, bukan di bawah ya. Kita sama semua sih. Atau band-band baru sekarang yang mau naik terus ragu-ragu karena pandemi. Mungkin kalau pandemi nggak bisa main gini, aku lebih banyak ya sekarang sharing bareng-bareng, ketemu bareng. Tapi nggak jadi ketakutan buat kayak Mas Puput akhirnya bikin band baru walaupun di masa pandemi nggak bikin ketakutan bakal bandnya bakal gimana karena kondisi kayak gini. Enggak sih Mas, mau kondisi kayak apapun nggak ngaruh sih di bandku, karena kita nggak ngejar sesuatu dari band itu. Jadi kayak bukan buat ladang makan juga sih bandku tadi. Aku lebih mandang ini ya ini band-bandan cuma kayak ya sayo, kowe pengen ngomong apa, ayo tak kayak inggon, cuma kayak gitu. Berarti apa sisi lain ya itu ya? Iya. Kalau aku sendiri misal pengen punya uang ya kerja. Dah. Berarti Band-bandan itu cuma buat menyuarakan apa yang ingin disuarakan. walaupun menghasilkan Mas. Gimana? Walaupun menghasilkan Ya toh, pasti sangat. toh misalnya kedepannya menghasilkan kan, kalau di Spotify otomatis kan ada brand. royalti kan, Pasti kan? lah. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak tak jadikan buat ladang duit sih Mas itu. Asli. Berarti ibaratnya bonus lah ya itu ya. Uang, panggung, bayaran cuma bonus. Yang penting bisa menyuarakan sesuatu di acara itu. Nah untuk hardcore sendiri sampai sekarang di Klaten aja lah. Apakah masih sekenceng dulu peminatnya Mas? Kalau sekenceng dulu enggak, tapi malah kuat sekarang. Karena dulu kenceng banyak itu ibaratnya enggak banyak yang belajar malah. Kalau sekarang orang malah yang bener-bener kualitas, maksudnya kayak dia bener-bener ngulik sendiri. Kayak gitu. Kayak kemarin pas di acara hardcore camp di Magelang, teman-teman yang berangkat sana bener-bener pengen belajar di sana. Kalau dulu kan enggak, kamu belajar ke gigs, kamu datang ke gig enggak belajar. Jadi cuma fasenya kamu datang beli tiket, kamu joget, kamu gelut, pulang. Nggak dapat apa, nggak dapat apa-apa. Padahal fase ke gigs itu nggak kayak gitu. Kamu ke situ mau ngapain kan pasti ada pesan-pesan sesuatu yang bisa kamu dapat. Pas pulang dapat sesuatu. Padahal gigs penuh dengan banyakan movement. Kayak gitu. Nah ini perbedaan gigs sama festival apa Mas? Kan sama-sama apa ya? Sama-sama band listnya kan banyak kan? Ya nggak juga sih, tergantung yang organisir juga sih Mas. Oh itu tergantung ya. Berarti kalau banyak ya udah termasuk festival ya? Ya menurutku sih ya. Kalau gigs itu sebenarnya sih setahu gue loh Mas, yang dari dulu kalau di Jakarta paling band cuma 5, 4, 6 itu pun mentok banget sih. Dan memang benar-benar semua band itu punya peran untuk acara itu ya. Dan sebenarnya Klaten sendiri pengen tak bikin itu Klaten Hardcore Fest gigs kemarin yang pengen tak bikin kemarin sebenarnya cuman karena situasi kayak gini kita juga kesulitan juga buat izin toh. Mau belajar kayak hardcore Magelang kemarin, hardcore camp kemarin, kita nggak punya venue yang memadai. Oh yang di alam gitu ya? Nggak asik sebenarnya. Sebenarnya ada Mas? Ada. Di mana? Di Gali Rantai. Ngeri. Sambil lihat Ada Mas. live Merapi. Nanti bisa saya tunjukkan ada. Nggak usah. Karena di sana butuh bantuan daripada gigs. Kan mana tahu kan. Berarti nah pernah jadi masalah waktu nggak Mas? Kan kalau yang list bandnya banyak kan waktu paling manggung 15 menit 10 menit kan. Udah Nah, pasti Mas. itu pernah jadi masalah? Pernah sih Mas. Sampai kasihan kan jenengan bisa bikin acara gitu, bandnya banyak, waktunya mepet. Iya. Jenengan ngundang temen dari luar kan, otomatis main 2 lagu jenengan udah bingung, main 3 lagu di-cut kan nggak asik banget Mas kayak gitu. Jadi IO di Klaten dulu seringnya salahnya di situ. Cuma ngambil Estimasi waktunya. cuma ngambil uang kolektif gede, dia mikir untung gede tanpa mikirin yang main di situ nanti puas nggak sih. Karena sebenarnya kalau gigs nggak cuma kepuasan penonton tapi kepuasan band yang main juga. Kan dia ngundang orang sebenarnya. nah ini kalau sistem regis menurut Mas Bud gimana? Kalau sistem regis loh. Itu balik lagi ke ini, kalau aku sendiri kan
karena kulinone ya kok kulino seringnya bingung malah kita seringnya karena di Klaten kalau gigs kalau aku sama teman-teman ya nyebutnya kolektif kita memang songgo bareng Iya, gitu. Kalau Regi sih Nggak masuk konsepnya sama saya kan nggak pernah kayak gitu. undangan terus. Mesti. ngeri Sombong ya, masih berani sombong di mana sombong. Masih berani sombong ya. Nah, kalau aktif pernah Regis Mas? kolektif pernah. Kalau bahkan aku ikut ke gigs temen yang bener-bener movement aku tetap kolektif. Tetap kolektif. Karena bandku juga termasuk band-band yang besar dari skena. Aku belajar dari movement teman-teman. Nah itu kan kesadaran band. Kalau sengaja, Ya itu mas. nggak pernah. Nggak pernah. Ya mau kan. Anu. Berarti lebih bikin panggung daripada diundang ke panggung orang buat ikut panggung orang tuh nggak pernah, tapi bikin panggung sering malah. Ya kalau ikut panggung orang biasanya kita gigs movement gitu mas. Kita kolektif gitu pasti ikut. Tetap bayar. Nah bayaran terendah berapa Mas? Sebelum tertinggi nih ya. Sebelum kita kaget tertinggi mungkin Nggak ada yang tertinggi mas. Iya. Aku band-band mang dibayar karo Indomie loh mas, di kopiak tenan. Itu gampang yang buat yang mau ndak aktif. Saya mau bikin acara udah ini sih. Indomie Harus Indomie tapi. diganti Sakura. Masalah. Enggak, tapi memang nggak pernah budget kok. Maksudnya Nggak pernah baca. enggak. Maksudnya cuma paling kalau jauh ya paling Transport. bensin aja kayak gitu-gitu. Tapi tergantung juga nanti yang di sana itu yang bikin acara kayak gimana dan bentuk acara gimana. Itu pun juga kalau acaranya nggak cocok kita juga jarang. Termasuk di luar kota yang jauh, misal ke Magelang ke. Paling jauh di mana Mas? Aktif. Kalau terakhir tuh Surabaya. Surabaya. Surabaya dulu. Transport berarti. Ya ada Adalah fee Indominya juga. ada. Ada Indominya ada. Indominya ada. Lumayan lah. Indominya ada. Ingat tuh. Nanti langsung hubungin manajernya aja. Ada permintaan tertentu Mak? Enggak Mas? Kalau manggung. Nggak ada sih mas. Yang aneh-aneh misal ada kita ngundang artis misal terus mintanya aneh-aneh, minta hotel ya bintang 5 gitu. Oke. Tapi hidupnya di luar. Wah nggak ngeri. Check-in toh. Kalau malam Ngeri. suruh nganterin cewek itu enggak ada. Nggak ada mas. Dia ngundang kita kita udah seneng gitu. Udah respect ya Mas ya. Respect banget kayak gimana ya? Dianggap teman terus kita dianggap masih seduluran yang bener-bener tak pegang dari dulu itu. Kita diundang itu kehormatan kan. Kalau besok kalau kita bikin acara di sini bisa undang dari sana gitu. Bisa Nah. kayak gitu. Lebih nyari itunya berarti koneksi ya. Enggak. Ya itu tadi karena aku terjun di band bukan buat cari uang mas. Jadi Bener. iya enggak terpaku terus. Ini bayar resmi enggak. Itu aja sih. Tapi tertarik jadi IO nggak Mas? Jadi IO tertarik gak? IO apa dulu nih? IO Pernikahan bisa mas, pernikahan. Iya ini kan WO. IO Tasya kurang. Musik. IO musik lah. Saya tertarik malah IO musik dangdut mas. Ini banyak. Uangnya lebih banyak, parkir. Iya. Mantap, Mas. Parkir, nano, saya masih tahu mas. Musik bener sih. Bener bos. Parkir kurang ya. Jangan itu buat biasa saja. Hardcore boleh dialas, kalau cari uang kita dangdut. Itu bener. Tapi ada masalah kalau semisal acara bukan hardcore aja ada masalah nggak? Nggak masalah. All genre kan. All genre lah. All genre nggak masalah. Selama masih dalam ranah banyak anak underground sih nggak masalah. Jangan dicampur yang beda. Ya masa sih jenengan misal. Bedanya gimana Mas? Ya gini loh. Kalau Mulai. jenengan main kayak acara kemarin sih terakhir ya. Denger kan kemarin hardcore terus cross terakhir ada dangdut. Jenengan gimana perasaannya? Bayangin aja dulu, sebenarnya gimana dulu? Aneh ya. Ya kalau emang iunya cari duit ya bener sih. kan nggak nyambung, nggak manjung mesti. Simpelnya logika, wong bar mosing, enek wong joget dangdut itu gimana gitu loh. Terlalu emang Bukan terlalu nyebrang. rasis, bukan. Terlalu nyebrang lah itu. Ya bukan ranahnya lah ya. Mm-mm. Beda ranah gitu ya.
Cuman kalau buat ini kan dari sisi IO mungkin punya sudut pandang lain ya Mas ya. Tapi kalau dari sisi pemain band pernah punya masalah nggak kalau semisal sama-sama hardcore, cuma dia lebih ke ya udah cari uang aja gitu loh. Pernah punya masalah gitu apa enggak? Enggak sih masalah aku. Karena emang udah berangkatnya niatnya masing-masing ya Mas ya. Dan nggak pengen cari masalah di situ. Enggak, bener juga ada band-band kayak gitu juga ada sih. Ya banyak ya. Ya rata-rata malah. Rata-rata. Ya Karena kan emang sedikit yang sekarang yang bener-bener movement kayak bener-bener movement kan jarang Mas, kayak mungkin belum terkenal, oke sana sini sana. Kalau udah terkenal kan orientasinya beda, orientasinya dia beda lagi. Ya banyak kan ya kayak gitu. Tapi aktif enggak? Enggak Mas, sampai ya sama mati nih tetap kayak gini aku. Nah berarti untuk kalau Actisik sama Stand Out produsernya sama nggak? Mas, Produser lagu ya satu studio rekaman apa enggak gitu loh? enggak, beda-beda. Oh beda? Beda. Nah kenapa dibuat beda Mas? Ya biar punya karakter sendiri. Kan setiap mixing kan juga beda karakter juga Mas nanti. Gitu. Walaupun jalannya bakal menempuh hal yang sama ke situ nih. Tetap. Di bawah naungan soalnya. Stand Out di bawah naungan Actisik. Oh, enggak. sama. Tapi sebenarnya tahun ini punya target. Dulu aku punya target. Pikirku Corona 2021 udah selesai kemarin kan pikirku. Kayaknya udah selesai ya. Ya. Udah sih. Udah selesai. Masalah. Diam-diam besok acara. Pengennya sih pengen tur tapi Jawa Bali pengen kayak gitu. Pas banget PSBB Jawa. Bisa. Tur sama Actisik apa? Pengen gue satu skena Klaten. FAD, Oh iya. Actisik, Stand Out, Standing Sober, ataupun band lain yang pengen ikut hardcore, pengen gue tak ajak semua. FAD naik lagi. Khusus hardcore berarti? Ya mungkin hip hop bisa juga tak masukin nanti. Mungkin siapa ngerti bucek. Hip hop bayarnya berapa cek? Mas Buja kayaknya orientasinya beda ya. Beda. Orientasinya sama Mas Bud beda ya. Nggak tahu ya. Nanti kita tanyakan langsung ke Buja, Mas Bujanya. Aduh. Berarti ya intinya Stand Out sama Actisik walaupun agak beda warna, tapi tetap satu ya. Kita tetap kayak progres juga masih sama sih. Kita harus punya step level yang harus kita lalui tahun ini itu sama. Mimpinya cuma sama, pengen bangkitin Klaten tuh kayak kemarin, semangatin kayak gitu. Jadi tiap minggu ada gigs lah ya. Ya Minimal segitulah. Minimal paling enggak kayak bangun semangat mereka dulu. Oh ki yang tua-tua masih mau berkarya, berarti kan yang kecil-kecil otomatis kan niru itu nanti. Gitu. Nah untuk sekarang yang muda-muda udah ada yang mulai berkarya lagi apa enggak? Yang muda dah beberapa orang sih mau bikin band juga. Ini baru tak aja ini dekat-dekat rumah sih Mas. Baru lulus SMA paling umur 19-20 kayak gitu. Ya itu malah jiwanya lagi semangatnya kan. Barangnya kayak gitu kan. Aku selalu suka sih kalau sama semangat anak muda itu. Nggak tahu semangat. Suka ya. Nah buat terakhir nih harapan buat all genre lah di Klaten lah. Sebagai sepuh. Nah, sebagai bukan sesepuh, aduh ngeri. Sebagai pembuka jalan. Ya sebagai skena orang yang ini. cukup dikenal di mana di skena ini lah. Aduh. Gimana Masa nggak pesan-pesannya? kenal Mas Bubut? Waduh, ngeri. All genre lah ini ya, all genre ya. Ya pesannya tetap berkarya, konsisten sama karya kalian, terus ya terus saja banyak cari-cari referensi musik, ya terus banyak cari-cari referensi tentang genre kalian atau coba main-main ke skena-skena, temui teman-teman, temui generasi-generasi sebelummu. Kalau di underground saya kayak gitu, biar kamu makin tertanam dalam-dalam apa di genremu apa momenmu nanti kayak gitu.
Tetap Iya. Mas Lubi Ya, silakan. kalau saya tutup langsung aja. Ya, pokoknya itu harapannya buat tadi yang diomongin sama Mas Puput. Terus ditunggu buat udah bisa dinikmatin semua ya karya-karyanya Senat udah bisa dinikmatin, ntar Di kita kasih Spotify ya? kasih linknya Spotify semuanya. apa? Kalau yang mau dengar Mas Puput dengan genre yang berbeda ada di situ. Juga bisa ngikutin kabar-kabarnya dari ada IG-nya Mas? Ada IG-nya, nanti kita juga cantumin IG-nya. Habis ini mungkin Mufakat bakal sering-sering kayak gini ya, cari pergerakan-pergerakan musik di Klaten. Ya karena udah mulai sepi ya Mas ya. Dan harus dihidupkan lagi, terus ditunggu Mas Puput mau bikin hardcore festival. Nah. Semoga aja Terlaksana tahun ini dalam waktu dekat lah ya. Mungkin sudah pada kangen orang-orang. Amin harus terjadi. harus Udah kita ketemu lagi episode berikutnya. Ciao.